Beri kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang bersih, yang sungguh murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Marilah mengawali Ekaristi Suci ini, kita penuh kerendahan hati, memohon pengampunan dari Allah untuk semua kesalahan dan dosa yang kita lakukan sepanjang hari ini. Sekaligus kita juga turut mendoakan bagi kebahagiaan abadi saudari ibu kita Teresia Dewi Sujahni. Kita hening sejenak, kita mohon pengampunan dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menganugerahi umat-Mu kemampuan untuk menanggapi karya keselamatan-Mu.
Kuatkanlah iman kami untuk menghidupi sabdamu dengan tekun dan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan, seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini ia perbuat untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan bahwa ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman, dan orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup.
hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan saudara-saudariku yang terkasih, pada satu kesempatan rekoleksi para imam, biasanya ada kebiasaan olahraga bareng. Namun pada kesempatan kali ini itu saya tidak membawa peralatan badminton, entah raket, entah sepatu, entah celana. Tapi karena diajak terus oleh romo yang lain, akhirnya sebelum bermain saya pergi ke pasar cari celana pendek. Setelah sampai di sebuah toko, saya pilih-pilih. Agak gengsi beli celana yang murah gitu kan. Maka beli yang agak-agak bagus itu. Saya beli 2. Kemudian saya pakai untuk olahraga salah satunya. Seminggu kemudian saya memberi rekoleksi di Pekanbaru untuk anak sekolah. Nah, celana yang satunya ini, yang baru ini saya bawa ke sana. Yang menarik, baru saya pakai untuk gerak-gerak dikit, sobek dari depan sampai belakang gitu. Sobeknya enggak kecil, lebar lagi. Wah, saya agak kecewa. Kata penjualnya, ini celana yang bagus gitu ya. Baru dipakai untuk gerak-gerak, sudah sobek. Sekali pakai, langsung buang gitu ya. Agak kecewa sebenarnya. Katanya kualitasnya bagus, tapi kenyataannya baru dipakai untuk gerak-gerak, belum dipakai untuk loncat-loncat atau olahraga, sudah hancur. Sekali pakai, langsung buang. Ternyata kualitasnya tidak bagus. Kelihatan dari luar bagus, kokoh, tapi ternyata setelah dipakai sebentar saja sudah hancur, sudah robek. Sama juga ketika kita beli buah, entah buah mangga, entah buah yang lainnya, dari luar mungkin bisa kelihatan bagus, ya, bentuknya mulus gitu ya, menarik, warnanya cerah, gitu. Tapi ketika sudah dibuka, dalamnya itu banyak ulatnya atau busuk. Bagian luar tidak langsung menggambarkan isi bagian dalamnya. Lewat perumpamaan ini, gambaran dalam hidup kita sehari-hari ini ternyata juga menjadi gambaran
tentang bagaimana situasi kehidupan manusia, kehidupan seseorang. Yesus dalam Injilnya hari ini mengkritik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena apa? Karena kehidupan mereka yang munafik. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang Farisi ini kelihatan sangat taat. Dengan aturan-aturan mereka sangat taat. Jam-jam doa mereka taati. Mereka berdoa di bait Allah, di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat umum. Itu yang kelihatan bagian luarnya. Tapi pada kenyataannya hati mereka itu sangat jahat. Dan Yesus mengkritik kehidupan mereka itu. Orang-orang pada saat itu bahkan membuat makam untuk para nabi. Tapi sebenarnya mereka tidak mentaati, tidak mendengarkan seruan para nabi. Ketika para nabi menyerukan kebenaran, mereka nggak mau mendengarkan. Ketika para nabi sudah meninggal, dikatakan mereka membangun makam. Seolah-olah mereka menghormati nabi. Sebenarnya tidak. Bagi Yesus, kehidupan seperti ini perlu diperbaharui. Perlu diubah. Keselarasan antara yang dalam dan yang luar. Apa yang disampaikan oleh Yesus ini juga disampaikan untuk kita semua. Bagaimana perlu kita memperhatikan hidup kita. Hidup yang murni, hidup yang sesungguhnya. Keselarasan antara apa yang ada di dalam hati dan apa yang kita ungkapkan. Marilah kita mohon rahmat Allah supaya pertobatan dan perubahan hidup terus-menerus kita lakukan. Supaya hidup kita selaras antara apa yang ada di dalam hati, apa yang kita geluti, dan apa yang kita tampakkan lewat perkataan, lewat perbuatan hidup kita sehari-hari. Semoga oleh karena bantuan Roh Kudus kita terus-menerus dimampukan untuk menjadi murid-muridnya yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Allah semesta, supaya melalui menerima roh kami persembahkan kepadamu, atas pemilihan usaha manusia bagi kami roti kehidupan, terpujilah Allah selama-lamanya. Semesta menerima anggur kami persembahkan kepadamu, semoga anggur dan usaha manusia bagi kami menjadi tercela selama-lamanya. Tuhan dan Tuhan selamat menghadap kepada kami dan semoga persembahan berkenan kepadamu. Tuhan basuhlah aku dan sucikan aku dari dosa-dosa. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan yang kami hunjukkan di altar-Mu ini. Semoga kami hidup seturut teladan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menyelamatkan kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arah, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang dalam Ekaristi ini kami doakan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada petang hari ini diundang datang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mengantar kita sampai hidup yang abadi. Amin. Aku percaya
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pembaharuan hidup, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Semoga kami tekun menjadi saksi kebaikan-Mu dalam kata dan perbuatan bagi sesama, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.